Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Kalino Ismuiwono dari kelas 10 DKV. Hari ini saya akan membahas tentang mempelajari ekonomi mikro dan makro. Membahas tentang pertama, apa itu ilmu ekonomi? Kedua, pengertian ekonomi mikro dan makro. Ketiga, hubungan mikro dan makro. Keempat, contoh kasus ekonomi mikro dan makro. Kelima, mengapa harus mengetahui keduanya? Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Secara sederhana, ilmu ekonomi sebenarnya didasarkan pada 3 konsep penting, yaitu kelangkaan, pilihan, dan pengambilan keputusan. Ilmu ekonomi muncul karena manusia selalu ingin mendapatkan sesuatu melebihi sumber daya yang dimilikinya. Misalnya, manusia ingin hidup di dunia yang nyaman dan aman, air yang bersih, pendidikan yang baik, rumah mewah, dan kendaraan bagus. Dari ekonomi mikro dan makro. Mikro. Ekonomi mikro adalah studi tentang perilaku individu dan perusahaan dalam perekonomian variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur ekonomi mikro, diantaranya permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas. Makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara menyeluruh. Ekonomi makro membahas tentang variabel ekonomi global seperti pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan mikro dan makro. Meskipun berbeda fokus, ekonomi mikro dan makro saling terkait dan saling memengaruhi. Mikro ke makro. Keputusan individu dan perusahaan dalam skala mikro seperti konsumsi, produksi, dan investasi jika dikumpulkan akan membentuk data makro seperti PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran. Contohnya, jika banyak orang berhenti membeli barang karena harga mahal, maka konsumsi nasional turun ke pertumbuhan. Yang kedua, ekonomi menurun atau makro. Makro ke mikro. Kondisi ekonomi makro seperti suku bunga, inflasi, dan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi perilaku individu dalam perusahaan. Contoh, jika pemerintah menaikkan suku bunga, perusahaan akan mengurangi pinjaman ke produksi penurunan. Kasus ekonomi mikro dan makro. Mikro. Harga minyak goreng naik menjadikan konsumen beralih ke alternatif. Toko A memberikan diskon besar menjadikan meningkatnya permintaan. Perusahaan X menghitung biaya marginal untuk produksi tambahan. Kedua, makro. Pemerintah menaikkan suku bunga menjadikan konsumsi masyarakat menurun. Inflasi naik tinggi menjadikan daya beli masyarakat turun. Stimulus fiskal diberikan untuk mendongkrak PDB. Apa kita harus mengetahui keduanya? Pertama, memahami cara kerja perekonomian. Ekonomi mikro menjelaskan bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan. Ekonomi makro menjelaskan bagaimana perekonomian suatu negara berjalan. Kedua, membantu pengambilan keputusan yang bijak. Pengetahuan ekonomi membantu individu, bisnis, dan pemerintah membuat keputusan yang efisien dan tepat sasaran. Ketiga, sadar dan kritis terhadap isu ekonomi. Dengan ilmu ekonomi, kita bisa lebih kritis terhadap masalah seperti inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Keempat, menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi. Ilmu ekonomi membantu kita beradaptasi saat terjadi krisis, kenaikan harga, atau perubahan pasar. Kelima, dasar untuk kebijakan ekonomi yang baik. Pemerintah membutuhkan pemahaman ekonomi mikro dan makro untuk merancang kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.